Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube Nur Afifah di Ruang Temu Belajar. Dengan aku sendiri Nur Afifah, NPM A1A022036 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Kali ini aku akan menjelaskan bab 6, konsep manajemen pendidikan tinggi untuk meneruskan video-video sebelumnya. Jangan lupa saksikan dan simak videonya ya. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi menurut Indrajit dan Djoko Pranoto 2006. Nah, perlu teman-teman ketahui, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur sekolah. 1. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Konsep perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui, pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Atau menurut penulis, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh sebuah informasi, data, dan sebuah keterangan. Nah, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Nih teman-teman, perlu teman-teman ketahui yaitu A. Akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. B. Politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dan C. Sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. D. Institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekolah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. E. Universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Poin B, yaitu penyelenggara pendidikan tinggi pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu 1. Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. 2. Teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggara perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. C. Manajemen perguruan tinggi. Nah, perlu teman-teman ketahui, menurut Indrajit dan Djoko Pranoto 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi.
teman-teman, selanjutnya poin D, dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Nah, selanjutnya 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebar ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi, melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau tempat lain. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi di bidang ilmu, pengetahuan, dan penelitian yang dikuasainya. Nah, teman-teman, selanjutnya poin ketiga, dimensi pendidikan di dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajar umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan, kurikulum tidak ada struktur atau sistem, yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Selanjutnya, poin 4. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Poin 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian yang diajarkan dan diteliti oleh ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan masyarakat pengguan lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan yaitu antara perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggan mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, atau kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Nah, poin terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda-beda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek nih globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Nah teman-teman, itu tadilah penjelasan dari bab 6. Jangan lupa saksikan video selanjutnya ya. Goodbye. See you. Buah duku buah si malakama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.